Malaikat disebut lebih daripada 100 kali di dalam Perjanjian Lama dan 175 kali di Perjanjian Baru. Ia disebutkan dalam 34 kitab dari kitab Kejadian sehingga Wahyu. Malaikat berasal dari perkataan Ibrani malak, manakala dalam bahasa Yunani angelos yang berarti utusan. Ia mungkin merujuk kepada utusan manusia atau utusan ilahi. Sebagai utusan ilahi, malaikat adalah satu makhluk surgawi yang diperintah oleh Allah untuk membawa message yang menyatakan kebesaran, kekuasaan, dan kebaikan Allah. Alkitab menjelaskan bahwa malaikat selalu memandang wajah Allah dan sentiasa berdiri di hadiratnya. Mereka menyembah Allah secara berterusan. Mereka juga senang dalam pekerjaan dan kasih kurnia-Nya. Percayalah, malaikat Allah juga bersuka cita apabila seorang berdosa bertobat. Terdapat beberapa sifat para malaikat. Yang pertama, bersifat pribadi. Malaikat mempunyai kecerdasan, perasaan, dan kemahuan. Yang kedua, tidak maha tahu seperti Allah, namun melebihi manusia karena 3 sebab ini. Yang pertama, mereka dicipta melebihi manusia. Yang kedua, mempelajari firman Tuhan lebih cepat daripada manusia. Yang ketiga, mendapat pengetahuan melalui pengamatan yang lama terhadap kegiatan-kegiatan manusia. Malaikat adalah makhluk rohani yang bersifat roh, tidak seperti manusia yang memiliki kedua-dua, jasad dan roh. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa malaikat diciptakan menurut gambar Allah, seperti yang dinyatakan tentang manusia. Ada kalanya mereka menjelma dalam bentuk makhluk yang berjasad, seperti 2 malaikat yang datang kepada Lot di Sodom. Dan kadangkala mereka menampakkan diri seperti dalam kebangkitan Yesus. Bagaimanapun, penampakan itu adalah suatu pengecualian, bukan suatu kemestian. Para malaikat berhubung dengan orang Kristen secara pribadi. Ada beberapa kisah yang dinyatakan oleh Alkitab tentang bagaimana para malaikat melindungi, menjaga, dan membebaskan hamba-hamba Allah apabila bantuan mereka diperlukan. Kisah Ilya ketika dia sedang bersedih dan kelaparan, dia dibantu oleh seorang malaikat. Malaikat tersebut memberikan makanan serta memberikan semangat kepada Ilya. Allah mencipta malaikat dengan sempurna. Mereka pada asalnya adalah suci, tetapi mereka juga mempunyai kebebasan untuk membuat pilihan serta terdeda dengan cobaan dan dosa. Ular licik yang mencobai manusia di Taman Eden digunakan oleh syaitan untuk menggoda makhluk ciptaan Allah agar menentangnya. Nama syaitan berasal dari perkataan Ibrani ha-satan yang bermaksud sang penentang atau sesat atau jauh. Iblis adalah perkataan Arab untuk syaitan yang digunakan dalam terjemahan bahasa Indonesia dan Malaysia. Syaitan adalah lawan dan musuh kepada Allah serta umatnya. Iblis mempunyai banyak nama. Namanya yang lain menurut Alkitab mengesahkan realiti dan personalitinya. Dia adalah penggoda, dia adalah si jahat yang merampas benih baik tentang perkabaran Allah yang telah ditabur di dalam hati manusia. Dia adalah musuh kita. Yesus memanggilnya bapa pendusta dan pembunuh. Dia adalah penipu besar. Belial dan Belzebul mempunyai nama terbitan yang tidak jelas, tetapi ia digunakan sebagai sinonim untuk iblis. Perkataan-perkataan ini berarti orang yang jahat. Sebagai seorang Kristen, apakah pandangan kita terhadap iblis? Kita tidak boleh mengalahkan roh-roh jahat dengan kekuatan kita sendiri. Pengikut-pengikut Yesus juga menghadapi kegagalan apabila berdepan dengan roh-roh jahat. Yesus berkata, tidak ada cara lain yang dapat mengusir roh jahat semacam ini, kecuali dengan berdoa. Secara umumnya, roh-roh jahat diusir keluar dengan nama Kristus. Walaupun iblis dan roh-roh jahat memiliki kuasa yang hebat, kita tidak perlu takut karena kita ada Yesus. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita memastikan keselamatan kita. Alkitab menampilkan beberapa kebenaran dan implikasi tentang iblis dan roh-roh jahat. Yang pertama, syaitan mempunyai kuasa yang terhad terhadap orang percaya. Iblis tidak dapat mencubai Ayub tanpa izin Allah. Roh-roh jahat juga meminta izin daripada Kristus untuk masuk ke dalam babi. Iblis tidak berkuasa sepenuhnya. Yang kedua, iblis telah ditawan oleh Kristus. Tuhan Yesus telah mengalahkan iblis di kayu salib. Oleh itu, umat Kristen boleh menuntut janji pertolongan ini daripada Allah. Tetapi pertahanan kita harus teguh dalam iman. Cara untuk mempertahankan diri daripada tipu muslihat iblis adalah sentiasa melengkapkan diri kita dengan doa dan memakai seluruh perlengkapan senjata daripada Allah.